Kehidupan tanpa perisai adalah kehidupan tanpa rem, tanpa kemampuan mengendalikan diri. Keutuhan rumah tangga yang penuh cinta pun, yang sudah diikat oleh janji suci, akan rapuh tiba-tiba jika masing-masing pihak tidak memiliki perisai. Masih bersama kami di Kurma Kuliah Ramadan bersama Faris Beki di Cerita Untung. Ada pertanyaan, bagaimana puasa dapat melindungi kita dari perbuatan maksiat, bukan hanya menahan dari lapar dan haus. Teman-teman, yang paling penting dalam ibadah itu adalah bagaimana pemaknaannya. Jangan sampai ibadah itu hanya seperti aktivitas lahiriah saja. Ketika seseorang melakukan sholat, ini bukan hanya tentang gerakan-gerakan seperti gerakan yoga atau gerakan olahraga. Tapi ada rasa bahwa diri yang taat, merunduk, patuh kepada Allah SWT. Ada perasaan ketika diri ini melakukan sholat, patuh dengan aturan-aturan Allah, mengikuti setiap disiplin-disiplin gerak-gerak sholat itu timbul rasa di dalam hati. Begitulah seluruh gerakan dalam hidup ini harus sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa. Nabi mengancam kita, ada banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan hausnya. Artinya, tujuan dari berpuasa itu bukan cuma menahan lapar dan menahan haus. Karena itu hadis yang paling penting dari puasa adalah man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini terdiri dari 3 bagian. Siapa yang puasa Ramadan? Bagian pertama. Bagian kedua adalah karena keimanan dan berharap pahala dari Allah. Bagian ketiga, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi, yang pertama itu amalan fisiknya, puasa. Yang terakhir itu adalah rewardnya, pengampunan. Tapi ruhnya, intinya, keyword dari hadis itu ada di tengah. Yang paling penting adalah bangunan keimanan di dalam diri. Itu yang membuat kita tidak mau makan, tidak mau minum ketika berpuasa. Karena itu puasa itu menjadi spesial karena seseorang melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat jam sahur, itu kan bukan jam makan kita. Tapi kenapa kita bangun sengaja untuk makan? Demi mengharapkan barakah sahur karena ada perintah agama di situ. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi ada keberkahan ketika kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengamalkan agama ini. Begitu juga ketika seseorang sedang berpuasa. Dia bukan hanya tidak melakukan hal-hal yang haram, bahkan dia meninggalkan hal-hal yang selama ini mubah. Dia boleh lakukan. Kita sepanjang hari dalam setahun itu boleh makan, boleh minum. Tiba-tiba di bulan Ramadan kita bisa melakukan itu. Jadi puasa itu memperkuat rem untuk melakukan keburukan demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diperkuat terus lalu menjadi karakter karena diulang-ulang dalam masa 30 hari, maka dia akan membuat manusia naik kelas. Lebih pandai menahan keinginan-keinginan, hasrat, hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Dan itu keselamatan. Lalu ada pertanyaan, kalau puasa adalah perisai, kenapa masih banyak orang yang tetap marah-marah saat puasa? Ya, saya lupa kasih tahu tadi bahwa hadis tentang bagaimana puasa dapat melindungi kita dari perbuatan maksiat yang paling tepat adalah hadis ini, ya. As-siyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu adalah perisai. Pada hari seseorang berpuasa, maka dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak berteriak-teriak marah. Apabila ada provokasi dari luar, apabila ada orang yang mencelanya atau mengajaknya untuk berantem, dia bilang aku puasa. Subhanallah. Lihat bahwa perisai puasa itu bukan hanya melindungi hal-hal negatif dari luar, tapi juga dari dalam diri. Teman-teman, sesengit apapun pertempuran, dia akan merasa lebih aman ketika ada perisai. Semakin canggih senjata musuh, semakin canggih pula kita butuh perisai. Jadi perisai pada masa perang konvensional dengan cara klasik dulu, itu hanya untuk menahan diri dari pedang dan dari panah atau dari tombak. Tapi sekarang makna perisai sudah sangat canggih. Artinya bagaimana sistem-sistem, kemudian bagaimana satelit, bagaimana peralatan-peralatan canggih dapat menangkis serangan-serangan musuh. Jadi ketika Nabi menyebutkan puasa adalah perisai,
Dan Allah tahu bahwa fitnah dalam kehidupan ini semakin hari semakin besar, berarti fungsi puasa sebagai perisai juga semakin kuat. Jadi apapun tantangan-tantangan dari luar, provokasi negatif, kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk, ketika kamu berpuasa kamu tertahan. Jadi kalau ada orang yang tetap marah-marah saat puasa, berarti puasa belum menjadi perisai bagi dia. Puasa hanya sebatas mengubah waktu makan. Makan pagi dibuat lebih awal jam 4 subuh. Makan siang digabung dengan makan malam nanti pada pukul 6. Makanya ketika berbuka kita nggak boleh kalap makan segala sesuatu, melihat buka itu sebagai makan siang yang ditunda, yang dijamak dengan makan malam. Tidak boleh melihat begitu. Tapi kita tetap kalem seperti kita makan biasa saja. Sebab jangan sampai perjuangan kita dapat menahan diri dari hal-hal negatif sepanjang siang menjadi sia-sia karena kita tidak dapat menahan diri kalap ketika berbuka puasa. Perisai-perisai dalam kehidupan itu perlu kita tingkatkan kemampuannya. Semakin banyak kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, semakin kita butuh perisai itu. Kita berhubungan dengan keluarga, istri dan anak-anak. Mereka semua bukan orang-orang yang sempurna. Mungkin suatu hari dia akan menyulut emosimu, tapi kamu sudah punya perisai. Kamu sudah terbiasa ketika ada hal dari luar yang men-triggermu untuk melakukan kejahatan, untuk membuatmu marah, mendendam, kamu bisa menahan diri. Jadi, aku puasa bukan hanya puasa lapar dan haus, tapi juga puasa dari hal-hal yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga apapun yang kita dapati, kita nggak nyalahin orang-orang di sekitar. Sebab mudah sekali dalam hidup ini melakukan sesuatu yang tidak terpuji lalu menyalahkan pihak-pihak di luar. Dia duluan yang memprovokasi, ya, dia yang memancing-mancing, dia yang selalu berbuat buruk kepada kita. Ini bukan tentang seberapa kuat godaan dari luar, tapi seberapa tangguh perisai yang ada dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat rumah tangga lebih utuh, persahabatan lebih panjang, bisnis menjadi lebih baik, pergaulan kita dengan tetangga menjadi terus terjaga. Kenapa? Ada perisai yang dapat melindungi diri kita dari keburukan-keburukan luar, dan ingat, juga keburukan-keburukan di dalam diri. Potensi ingin berteriak, ingin marah, ingin cuek, ingin besar sekali. Tapi ketika seorang berpuasa, dia tidak memilih itu sebab dia memiliki perisai puasa tadi. Terbiasa melindungi dirinya. Ketika ada godaan, ketika ada rayuan untuk melakukan keburukan, dia punya benteng yang kuat. Aku diawasi oleh Allah, aku tidak melakukan sesuatu karena keinginanku, tapi karena pertimbangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.